Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang metode FT atau Fault Tree Analysis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Pura Pratama ya guys. Mengenal analisis pohon kesalahan dalam kurung FTA. Analisis pohon kesalahan FT adalah suatu metode sistematis untuk menganalisis kemungkinan penyebab kegagalan suatu sistem atau proses. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi semua faktor yang dapat menyebabkan kegagalan, serta menentukan kemungkinan terjadinya kegagalan tersebut. FTA merupakan alat yang kuat untuk mengidentifikasi risiko dan mengembangkan strategi mitigasi untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan. Simbol-simbol dalam FTA. Ada beberapa simbol di dalam FTA, di antaranya yaitu kotak, lingkaran, gerbang AND, dan gerbang OR. Masing-masing simbol tersebut memiliki keterangannya masing-masing. Simbol kotak, keterangannya adalah peristiwa dasar atau kejadian. Simbol lingkaran, keterangannya adalah peristiwa utama atau kegagalan akhir. Simbol gerbang AMD, keterangannya adalah semua peristiwa dalam gerbang harus terjadi agar peristiwa berikutnya terjadi. Simbol gerbang OR, keterangannya adalah hanya satu dari beberapa peristiwa dalam gerbang harus terjadi agar peristiwa tersebut terjadi. Konsep dasar FTA. FTA bekerja dengan membangun pohon kesalahan yang menggambarkan hubungan sebab akibat antara berbagai peristiwa yang dapat menyebabkan kegagalan pohon ini, dimulai dengan peristiwa utama dalam kurung kegagalan akhir, dan kemudian bergerak ke belakang untuk mengidentifikasi semua faktor yang dapat menyebabkan peristiwa utama tersebut. Setiap faktor atau kejadian kemudian dipecah menjadi faktor-faktor atau kejadian yang lebih dasar membentuk struktur pohon yang kompleks. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari metode FTA. Di sini kami membagi 4, yaitu yang pertama, mengenali resiko. FTA membantu mengidentifikasi semua potensi penyebab kegagalan, memungkinkan Anda untuk memahami resiko yang terkait dengan sistem atau proses Anda. Yang kedua, mitigasi resiko. Setelah mengidentifikasi risiko, FTA memungkinkan Anda untuk mengembangkan strategi mitigasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. FTA membantu Anda dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan atau cedera. Yang keempat, meningkatkan keandalan dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan. FTA membantu meningkatkan keandalan sistem atau proses Anda. Analisis kualitatif FTA. Analisis kualitatif FTA berfokus pada identifikasi semua potensi penyebab kegagalan. Hal ini dilakukan dengan menelusuri pohon kesalahan dari atas ke bawah, mengidentifikasi semua faktor yang dapat menyebabkan kegagalan akhir. Analisis ini membantu dalam memahami hubungan sebab akibat antara berbagai faktor, sehingga memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi semua potensi masalah dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Tahapan pelaksanaan FTA. Ada 5 tahapan pelaksanaan SDA. Yang pertama yaitu identifikasi sistem. Langkah pertama adalah menentukan sistem atau proses yang akan dianalisis ini, termasuk menentukan batas-batas sistem dan mengidentifikasi semua komponen yang relevan. Yang kedua yaitu definisi kegagalan akhir. Langkah selanjutnya adalah mendefinisikan peristiwa utama atau kegagalan akhir yang ingin dihindari. Ini harus jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu pembuatan pohon kesalahan. Setelah kegagalan akhir definisikan, Anda dapat mulai membuat pohon kesalahan. Ini melibatkan identifikasi semua faktor yang dapat menyebabkan kegagalan akhir dan menggambar struktur pohon yang menggambarkan hubungan sebab akibat antara faktor-faktor. Yang keempat, analisis kualitatif dan kuantitatif. Setelah pohon kesalahan selesai, Anda dapat melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kualitatif melibatkan identifikasi semua potensi penyebab kegagalan, sedangkan analisis kuantitatif melibatkan penilaian probabilitas terjadinya kegagalan. Yang kelima yaitu
Rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis Anda dapat membuat rekomendasi untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan. Rekomendasi ini dapat mencakup modifikasi desain, prosedur operasional, atau pelatihan. Aplikasi FTA dalam berbagai industri. FTA memiliki aplikasi yang luas di berbagai industri, diantaranya yaitu 1. Industri manufaktur, 2. Industri penerbangan, 3. Industri energi, 4. Industri kesehatan, 5. Industri transportasi, 6. Industri pertambangan. Metode FTA juga memiliki kelebihan dan kekurangan, diantaranya ialah: yang pertama, kelebihan metode FTA ada 5, yaitu: 1. Mengenali risiko dengan sistematis. 2. Membantu dalam mengembangkan strategi mitigasi. 3. Meningkatkan keamanan dan keandalan sistem. 4. Mempermudah komunikasi tentang resiko. 5. Dapat digunakan untuk berbagai sistem dan proses. Analisis kuantitatif FTA. Analisis kuantitatif FTA melibatkan penilaian probabilitas terjadi kegagalan. Hal ini dilakukan dengan menetapkan probabilitas untuk setiap peristiwa dasar di pohon kesalahan dan kemudian menggunakan aturan logika gerbang AND dan OE untuk menghitung probabilitas terjadinya kegagalan akhir. Analisis ini memberikan informasi yang lebih objektif tentang risiko yang terkait dengan sistem atau proses Anda. Kemudian, kami akan menjelaskan sangkut pautnya FTA dengan K3. Di sini kami menyimpulkan sangkut pautnya FTA dengan K3 menjadi 3 kelompok, yaitu peningkatan permintaan dan produksi, standar K3 yang lebih tinggi, tantangan K3. 1. Peningkatan permintaan dan produksi. FTA dapat meningkatkan permintaan dan produksi barang dan jasa yang diproduksi oleh negara-negara yang terlibat. Hal ini dapat berdampak positif pada K3 karena perusahaan perlu meningkatkan kapasitas produksi dan mempekerjakan lebih banyak pekerja. Peningkatan produksi juga dapat menuntut penerapan teknologi dan sistem K3 yang lebih maju untuk manajemen keselamatan dan kesehatan pekerja. 2. Standar K3 yang lebih tinggi. FTA tinggal menyertakan ketentuan-ketentuan tentang standar K3 yang harus dipenuhi oleh negara. Yang terlibat hal ini dapat mendorong pendekatan standar K3 di negara-negara berkembang yang mungkin memiliki peraturan K3 yang ketat. 3. Tantangan K3. FTA juga dapat menimbulkan tantangan K3 seperti 1. Peningkatan kompetisi yang dapat menyebabkan perusahaan mengurangi biaya termasuk biaya K3. 2. Peningkatan outsourcing dan relokasi pabrik ke negara-negara dengan standar ketiga yang lebih rendah. 3. Memungkinkan munculnya perubahan legal yang tidak terlindungi oleh standar K3. Kemudian, kami juga menyimpulkan penerapan metode FTA dalam lingkungan pekerjaan. Nah, metode FTA bukan cuma hanya sekedar metode K3, tetapi FTA juga sangat berperan dalam lingkungan pekerjaan. Dalam lingkungan pekerjaan, FTA dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti 1. Menganalisis risiko yang terkait dengan proyek baru. 2. Mengembangkan prosedur keselamatan yang lebih baik. 3. Meningkatkan keandalan peralatan dan proses. 4. Mencegah kesalahan dan kecelakaan. 5. Memperbaiki desain produk dan sistem. Dari semua materi yang telah kami sampaikan, kemudian kami memberi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah FTA memiliki peran penting dalam meningkatkan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi, namun implementasi FTA perlu diiringi dengan upaya untuk meningkatkan standar K3 dan mengatasi tantangan yang muncul. Saran penting bagi negara-negara yang terlibat dalam FTA untuk: 1. Menetapkan standar K3 yang tinggi dan transparan, karena standar K3 tidak bisa dianggap remeh. 2. Meningkatkan pengawasan dan penegakan peraturan K3. 3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekerja dalam program K3, karena bukan hanya kesadaran kita saja yang perlu kita perhatikan dalam K3, akan tetapi partisipasi kita juga penting dalam menegakkan peraturan K3. 4.
mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan K3 yang muncul akibat FTA. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita. Salam cinta, salam hangat, assalamualaikum.